Pembahasan soal simulasi OSNK Mapel IPA jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Struktur pada biji kecambah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Kita perhatikan pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, plumula pada biji dikotil, yaitu merupakan calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Sedangkan pada biji monokotil, plumula merupakan ujung atas embrio yang akan berkembang menjadi daun. Kemudian pilihan jawaban B, hipokotil. Hipokotil merupakan bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio. Itu terdapat di biji dikotil. Kemudian kontiledon pada biji dikotil merupakan bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Kemudian koleoptil terdapat pada biji monokotil, merupakan struktur yang berfungsi untuk melindungi plumula. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C, kotiledon. Soal berikutnya, ketika partikel-partikel bermuatan terbawa oleh angin matahari dan mencapai bumi, interaksinya akan menghasilkan fenomena yang disebut aurora. Apa penyebab terjadinya aurora? Pembahasannya sebagai berikut. Aurora adalah fenomena alam berupa pancaran cahaya berwarna-warni yang terjadi pada lapisan ionosfer yang dapat terlihat di kutub utara dan kutub selatan. Aurora dapat terjadi akibat angin matahari membawa ion-ion yang mengalir menuju bumi. Angin matahari yang membawa ion-ion kemudian bertemu dengan medan magnet bumi yang membuat beberapa ion terperangkap pada lapisan termosfer bumi. Akibatnya, ion yang terbawa oleh angin matahari bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen dari atmosfer bumi sehingga membentuk lapisan ionosfer dan juga terbentuk pancaran cahaya yang berwarna-warni yang disebut dengan aurora. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, karena interaksi partikel tersebut dengan atmosfer dan medan magnet bumi. Soal berikutnya, mamalia berikut yang memiliki kantung sebagai tempat perkembangan keturunannya kecuali. Pembahasannya sebagai berikut. Hewan berkantung atau marsupial adalah kelompok mamalia yang memiliki kantung atau marsupium pada bagian perut yang digunakan untuk melindungi dan mengembangkan anak-anak mereka setelah lahir prematur. Mereka juga memiliki ciri-ciri khas lainnya seperti memiliki susu untuk menyusui anaknya dan sebagian besar memiliki ukuran otak yang relatif kecil. Contoh hewan berkantung diantaranya walabi, kuskus, koala, dan kanguru. Nah, sedangkan tarsius bukan merupakan mamalia berkantung, melainkan mamalia plasenta. Tarsius adalah primata yang memiliki cara reproduksi dengan plasenta, di mana janin berkembang di dalam rahim induknya melalui plasenta. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, tarsius. Soal berikutnya, teknik bioteknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas susu dari sapi perah adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Kita perhatikan pilihan jawaban. Vaksinasi atau vaksin dirancang untuk merangsang sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Kemudian transgenik bertujuan untuk memberikan sifat baru atau meningkatkan sifat yang sudah ada pada organisme transgenik. Contohnya adalah tanaman transgenik yang lebih tahan hama atau hewan transgenik yang memiliki produksi susu yang lebih tinggi. Kemudian inseminasi buatan itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi hewan ternak dan menghasilkan keturunan yang unggul. Kultur jaringan digunakan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat unggul atau untuk menghasilkan tanaman yang bebas patogen. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, transgenik. Soal berikutnya, dalam suatu rumah terdapat 5 lampu LED dengan daya 18 watt menyala selama 24 jam. Jika harga listrik adalah Rp1.500 per kWh, berapa biaya yang dikeluarkan selama 1 minggu? Pembahasannya sebagai berikut. Kita hitung terlebih dahulu total pemakaian selama 7 hari, yaitu sama dengan 5 lampu dikali daya 18 watt dikali 24 jam dikali 7 hari sama dengan 15.120 watt jam. Nah, kita ubah ke dalam satuan kWh, kita bagi 1000 sama dengan
15,12 kWh. Nah, kita bisa mengetahui total biaya listrik selama 7 hari, yaitu sama dengan total pemakaian selama 7 hari dikali biaya listrik per kWh. Total pemakaian tadi sudah diketahui, yaitu 15,12 dikali 1500 sama dengan Rp22.680. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah B, Rp22.680. Soal berikutnya, urutan takson dalam sistem klasifikasi yang benar dari takson yang memiliki banyak kesamaan sampai takson yang paling sedikit memiliki persamaan adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa tingkatan semakin ke atas itu sedikit memiliki persamaan, sedangkan tingkatan semakin ke bawah itu semakin banyak memiliki persamaan. Maka urutannya dari yang paling banyak persamaan sampai yang paling sedikit persamaan, yaitu spesies, genus, famili, ordo, dan kelas. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.